Di mana? Hanli buru-buru bertanya setelah dia sadar. Di sebelah sana, ucap Li Feiyu. Mengikuti tatapan Li Feiyu, Hanli akhirnya menemukan Zhang Xiu'er yang berwajah pucat di sudut kerumunan. Saat ini dia berdiri bersama dua gadis lain yang juga berpartisipasi dalam pertarungan maut. Mengenakan pakaian putih tipis, dia sedikit menggigit bibirnya, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti bunga berwarna putih, cantik dan rapuh. Bagaimana mungkin wanita lemah seperti Nona Zhang ikut serta dalam pertempuran berdarah seperti itu? Apakah Wang Jueju ini melakukan kesalahan? Ucap Hanli yang masih tidak mau mempercayai matanya, bertanya dengan tidak percaya. Xiu'er juga murid inti dari divisi 7 tertinggi. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Li Feiyu menjawab sambil tersenyum masam saat mengatakan sesuatu yang menurut Hanli tidak terduga. Hanli tetap diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Jelas terlihat bahwa ahli sekte 7 misteri yang tersisa jumlahnya sedikit, dan pemimpin sekte Wang tidak memiliki perasaan protektif terhadap kaum Hawa. Untuk menang dalam situasi yang mengerikan ini, dia bahkan mengirim seorang gadis seperti Zhang Xiu'er, seolah-olah dia berencana mempertaruhkan segalanya pada satu gerakan ini. Saudaraku, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin bersama Zhang Xiu'er. Jaga dirimu baik-baik, Li Feiyu berkata dengan ringan sambil meletakkan tangannya di bahu Hanli. Dia kemudian membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju arena. Dia bahkan belum berjalan 2 langkah ketika dia mendengar desahan ringan dari belakangnya, diikuti oleh fluktuasi di udara. Seketika orang lain muncul di sampingnya, serta tidak lain itu adalah Hanli. Apa hebatnya ini? Bukankah ini hanya pertarungan kontra kematian? Situasi kecil ini tidak sulit untuk kutangani. Karena kita berteman, aku bisa membantumu dengan masalah kecil ini, ucap Hanli berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Li Feiyu tidak berkata apa-apa lagi dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menepuk dada Hanli sambil berkata pelan, "Saudara yang baik, terima kasih banyak." Hanli terus tersenyum, tidak mengatakan sepatah kata pun seperti yang dikatakannya. Alasan mengapa dia mengikutinya sebagian karena dia sudah mengenal Li Feiyu cukup lama. Jadi hubungan mereka cukup dekat. Karena itu Hanli tidak mau melihat tanpa daya saat Li Feiyu pergi sendiri. Di sisi lain, Hanli adalah individu yang sangat terampil dan berani. Dia tidak percaya bahwa para ahli dari geng serigala liar dapat menimbulkan banyak ancaman baginya dengan bola api dan teknik terbang kekaisarannya. Selain itu, dia juga sedikit bersemangat untuk menguji kekuatannya sendiri. Kedua pria itu melangkah maju, menerobos kerumunan dan langsung menuju sisi Wang Jueju. Di tengah jalan keduanya menanggalkan seragam sekte air rusak mereka, memperlihatkan pakaian sekte 7 misteri mereka. Kemunculan tiba-tiba Hanli dan Li Feiyu serta perubahan identitasnya membuat kedua belah pihak menatap mereka dengan bodoh. Tidak ada yang mencoba menghentikan gerakan mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah tiba di depan Wang Jueju. Kepala divisi Li, Dr. Han, ucap Wang Jueju. Melihat Li Feiyu, Zhang Xiu'er sangat senang. Wajahnya yang genit menunjukkan bahwa dia sangat terkejut. Dan jika saja tempat itu tidak dipenuhi banyak orang, dia mungkin akan memeluk kekasihnya dan mencurahkan isi hatinya. Pemimpin sekte Wang juga mengenali kedua orang ini. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Baginya kemunculan mereka yang tiba-tiba sangat tidak terduga. Wakil Kepala Divisi Pedang Eksternal, Li Feiyu, memberi penghormatan kepada pemimpin sekte. Li Feiyu berbicara dengan keras. Kami berdua ingin menandatangani kontrak kematian dan bergabung dalam pertarungan kematian, ucap Li Feiyu. Ia langsung menyatakan permintaannya tanpa menunggu yang lain menanyainya tentang penampilannya. Sementara itu Hanli berdiri di samping tanpa bersuara, mempertahankan penampilan yang mirip dengan Li Feiyu dan pemimpin sekte Wang. Mendengar Li Feiyu berbicara, pemimpin sekte Wang menelan kata-kata yang seharusnya ia tanyakan. Ekspresi dingin di wajahnya menunjukkan sedikit senyum saat ia berkata dengan hangat. Baiklah, seperti yang diharapkan dari pengikut setia sekte 7 misteri kita,
dengan bergabungnya kepala divisi Li dalam pertempuran, sekte ini pasti akan memperoleh peluang kemenangan yang lebih baik. Namun aku pikir akan lebih baik jika Dr. Han tidak ikut serta. Lagi pula keahlian medisnya sangat penting bagi sekte kita. Jika sesuatu terjadi padanya dalam pertempuran maut, itu akan menjadi kekalahan yang fatal, ucap Wang Jueju. Mendengar kata-kata ini, Han Li tersenyum tipis. Alih-alih menunggu penjelasan Li Feiyu, dia bergerak sedikit, menyebabkan tubuhnya menghilang tepat di depan pemimpin sekte Wang. Pemimpin sekte Wang terkejut, dan saat dia hendak melihat ke keempat sisi, dia mendengar suara malas Han Li terdengar dari belakangnya. Aku tidak tahu apakah kemampuanku sendiri layak mendapatkan perhatian pemimpin sekte Wang. Tetapi jika aku memasuki pertarungan maut, aku yakin aku akan mampu melindungi diriku sendiri. Oleh karena itu, aku berharap pemimpin sekte Wang akan menerima kesetiaanku, ucap Han Li. Hati pemimpin sekte Wang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Han Li yang terkenal di sekte karena keahlian medisnya juga akan memiliki keterampilan bela diri yang mengerikan. Tanpa diduga, Han Li mampu menembus pertahanan Wang Jueju tanpa suara dan mendekati punggungnya tanpa menarik perhatian Wang Jueju. Keterampilan yang mengerikan. Siapa sebenarnya orang ini? Tersembunyi di dalam sekte kita, apa tujuannya? Serangkaian pertanyaan menakutkan muncul berturut-turut dalam benak Wang Jueju. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap Han Li yang tampak tidak berbahaya. Pemimpin sekte Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah tiga pamannya sendiri. Hanya untuk melihat bahwa ekspresi wajah ketiga paman bela diri itu juga sedikit berubah. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan, yang menunjukkan bahwa keterampilan Dr. Han menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang tak terkendali. Serangkaian pikiran berbeda berkecamuk dalam benak pemimpin sekte Wang, tetapi dia akhirnya membuat keputusan. Dia tiba-tiba tertawa keras sebelum berkata dengan ramah. Hati Dr. Han pasti sepenuhnya ditujukan pada sekte. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya, ucap Wang Jueju. Dia kemudian menggunakan jarinya untuk menunjuk dua murid yang keterampilannya paling lemah dari semuanya. Mereka keluar dari barisan, membiarkan Han Li dan Li Feiyu mengambil tempat mereka. Pemimpin sekte Wang juga mengizinkan Han Li dan Li Feiyu untuk menggunakan tinta hitam untuk menulis nama mereka dalam kontrak kematian berwarna merah darah, yang memungkinkan mereka menjadi anggota pertarungan kematian. Keributan di dalam sekte tujuh misteri tentu saja disaksikan oleh Jia Tianlong, dan meskipun ia merasa bahwa penambahan dua ahli agak tak terduga, ia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Bagaimanapun, ia percaya bahwa tubuh manusia yang berdaging tidak akan mampu menghentikan teknik pedang terbang biksu cahaya emas. Oleh karena itu, kedua belah pihak selesai menandatangani kontrak kematian masing-masing dan menukarnya, yang menandakan dimulainya pertarungan kematian. Hanya satu pihak yang bisa keluar hidup-hidup. Biksu cahaya emas memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia berdiri di tengah arena dengan anggota geng serigala liar berdiri di belakangnya. Sebelum dia muncul, dia telah menjamin Jia Tianlong bahwa dia sendiri akan cukup untuk menghadapi semua penantang dari sekte tujuh misteri. Namun tentu saja, harga untuk jasanya harus disesuaikan dari jumlah yang disepakati sebelumnya sebesar 5.000 til emas menjadi 8.000 til emas. Saat biksu cahaya emas memikirkan hadiah yang akan diterimanya setelah pertempuran, hatinya berkobar. Dia menatap kerumunan dengan jijik, berusaha keras menahan diri untuk tidak membantai semua anggota sekte tujuh misteri. Alih-alih bersama Li Feiyu, Han Li berdiri di sisi lain kerumunan. Karena Li Feiyu dan Zhang Xiu'er berdiri bersama, saling membisikkan kata-kata kasih sayang yang manis, Han Li tentu tidak akan bersikap kasar hingga mencampuri urusan pribadi kedua orang itu. Aku tak mengerti apa yang dia pikirkan saat bersama kekasih mudanya. Tidak disangka mereka masih bisa membicarakan emosi dan cinta mereka saat ini. Saat kita akan berjuang demi kelangsungan hidup sekte,
gumam dalam hati Hanli, merasakan rasa masam di mulutnya. Setelah sadar kembali, Hanli seperti anggota sekte lainnya, menatap penasaran ke arah kurcaci yang berdiri di arena. Semua anggota geng serigala liar bersembunyi di belakang. Ini sungguh luar biasa. Mereka benar-benar membiarkan kurcaci berwajah kotor seperti itu memulai perkelahian. Mungkinkah kurcaci itu memiliki semacam teknik bela diri yang aneh dan mendalam? Ucap Hanli mengedipkan matanya sambil merenung dalam hatinya. Pikiran pemimpin sekte Wang mengalir ke arah yang sama dengan pikiran Hanli. Alih-alih membiarkan anggota sektenya membanjiri arena, ia memilih pelindung yang memegang pedang untuk menguji keadaan. Sepertinya ia bermaksud untuk mengintai lawannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, sehingga tidak akan ada korban yang tidak disengaja. Meskipun format pertarungan seharusnya adalah pertempuran bebas, jika satu pihak hanya mengirim satu orang, itu pasti akan menjadi pertarungan 1 lawan 1. Saat pemimpin sekte Wang memikirkan hal ini, ia memutuskan untuk bertindak seperti itu. Saat biksu cahaya emas hanya melihat satu orang yang mendekatinya, dia tahu secara pasti dalam hatinya apa yang sedang dipikirkan lawannya. Suara tawa aneh keluar dari tenggorokannya. Suaranya mampu memecah genderang, menyebabkan siapapun yang mendengarnya gemetar tak terkendali. Pelindung yang dikirim Wang Jueju adalah seorang prajurit kuat berusia lebih dari 30 tahun dengan penampilan yang sangat gagah berani. Tangannya yang memegang pedang dipenuhi dengan urat-urat hijau yang terlihat jelas. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia sangat ahli menggunakan pedang. Bahkan setelah mendengar tawaannya biksu cahaya emas, hatinya tetap tidak tergoyahkan, yang membuktikan bahwa dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat biksu cahaya emas melihat prajurit kuat itu mendekatinya, dia menghentikan tawanya yang aneh dan dengan acuh tak acuh mengeluarkan selembar kertas kuning dari dalam jubahnya. Kertas kuning itu bertuliskan kata-kata dan pola yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan Hanli dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa barang ini sangat berharga. Kurcaci itu mengabaikan prajurit yang mendekat. Alih-alih bergerak maju, ia memegang kertas kuning di satu tangan dan mulai melantunkan mantra. Meskipun pendekar kuat dari sekte 7 misteri itu tidak yakin rencana gila apa yang tengah disusun lawannya, pengalaman bertarungnya sangat luas dan dia mengerti bahwa yang terbaik adalah menghabisi kurcaci itu sebelum kurcaci itu menyelesaikan mantranya. Kalau-kalau pertempuran itu menjadi tidak menguntungkan baginya. Akibatnya dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir sebelum tubuhnya dengan kuat melompat ke udara, mendekati tubuh biksu cahaya emas dengan beberapa langkah. Dia mengangkat pedang baja di tangannya, dan dengan kilatan cahaya dingin, dia menyerang kepala lawannya. Serangan itu cepat, ganas dan berat, dipenuhi dengan seluruh kekuatannya. Begitu matanya melihat ujung pedang itu mendarat di kepala biksu cahaya emas, mantra telah selesai. Sebelum pedang baja itu menyentuh tubuhnya, biksu cahaya emas memegang kertas kuning itu di tubuhnya. Tiba-tiba sinar cahaya keemasan yang tajam memancar dari tangan yang memegang kertas kuning itu. Sinar cahaya keemasan yang sangat tajam itu membutakan prajurit kuat itu. Tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik, terus mengayunkan pedang bajanya ke bawah. Suara logam beradu bergema di seluruh arena. Prajurit yang kuat itu merasakan gelombang panas dari jaringan kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya saat pedang yang dipegangnya hampir terlepas dari tangannya, menyebabkannya terkejut. Meskipun kedua matanya tidak dapat melihat dengan jelas, dia tahu bahwa situasinya berbahaya. Dia berjingkat saat dia mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Sambil mengacukan pedangnya, dia mempertahankan posisinya. Pada saat ini, dia bisa mendengarkan kerumunan di arena mengeluarkan suara terkesiap karena terkejut dan heran. Prajurit yang kuat itu mulai khawatir setelah mendengar reaksi orang banyak. Dia sangat ingin tahu apa yang telah terjadi dan mengapa bentrokannya dengan kurcaci itu begitu aneh. Untungnya, matanya telah pulih dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke depan.
hanya untuk melihat kurcaci itu berdiri tak bergerak beberapa meter di depannya. Setelah tubuhnya tampak memancarkan aura cahaya keemasan selebar 1 inci di sekelilingnya, cahaya keemasan ini mirip dengan baju besi tebal, menyelimuti kurcaci itu dan memberinya tingkat perlindungan yang bahkan tidak dapat ditembus angin dan hujan. Serangan pedang pelindung telah mengenai penghalang cahaya keemasan itu dan bahkan tidak berhasil melukai tubuh kurcaci itu. Pelindung itu tidak mengerti asal-usul cahaya keemasan yang sekuat baja dan besi itu. Itu sebenarnya telah membuat serangan pedangnya tidak efektif. Meskipun sang pelindung memiliki banyak sekali pengalaman, ini adalah pertama kalinya ia melihat hal yang begitu luar biasa yang membuatnya tercengang. Sambil memegang pedang baja, dia khawatir, tidak tahu apakah dia harus maju atau mundur. Bukan saja sang pelindung yang tercengang, para penonton di kerumunan juga tercengang. Di dalam dunia persilatan, jumlah orang yang mengenal para kultivator abadi sangatlah sedikit, terutama di lokasi terpencil seperti negara bagian Yue. Dengan demikian, cahaya keemasan yang diwujudkan oleh kertas kuning sangatlah misterius dan tak terduga bagi para anggota Sekte 7 Misteri. Jia Tianlong merasakan kegembiraan di hatinya saat ini. Dia melihat orang-orang dari Sekte 7 Misteri saling memandang dengan cemas. Berdiri di belakang kerumunan adalah Han Li yang bahkan lebih tercengang daripada yang lain. Han Li tahu bahwa di puncak gunung ini tidak ada seorang pun selain kurcaci yang mengerti cara menggunakan teknik sihir. Jelas baginya bahwa kurcaci itu menggunakan mantra yang mirip dengan jimat pengunci jiwa. Namun Han Li merasa bahwa teknik ini bahkan lebih kuat daripada jimat pengunci jiwa. Saat tidak ada yang melihat, Han Li segera mengaktifkan teknik mata surga dengan membaca mantranya. Setelah mengaktifkannya, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah kurcaci itu. Dia melihat bahwa di balik aura emas itu ada cahaya putih yang berkelap-kelip di tubuh kurcaci itu. Jika dibandingkan dengan aura emas, cahaya putih ini terlalu redup. Jika seseorang tidak mencarinya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menyadari keberadaannya. Kurcaci ini sebenarnya adalah seorang kultivator abadi yang kekuatan sihirnya jauh lebih rendah daripada Han Li. Hal ini membuat Han Li senang sekaligus sedih. Ia gembira karena sebagai seorang pemula, kekuatan sihirnya lebih kaya jika dibandingkan dengan kurcaci itu, yang menandakan bahwa kurcaci itu hanya mencoba-coba kultivasi abadi. Han Li juga merasa sedih karena ia tidak tahu apakah kurcaci itu mengetahui teknik sihir lain yang tidak diketahuinya. Karena itu ia tidak yakin apakah ia akan mampu menghadapi kurcaci itu. Han Li menoleh untuk melihat pemimpin Sekte Wang yang memiliki wajah muram. Pada saat itu, ketiga pria yang berdiri di dekat pemimpin Sekte Wang mengalami perubahan ekspresi yang besar dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Tampaknya cahaya keemasan kurcaci itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Diselimuti cahaya keemasan, kurcaci itu mulai tertawa dengan kepala menghadap ke langit. Tak lama kemudian, ia berteriak dengan nada mendominasi. Guru yang terhormat ini berdiri di sini tanpa bergerak, dan aku membiarkanmu menyerang sesuka hatimu. Jika tidak ada seorang pun di sini yang mampu menghancurkan penghalang emas biksu ini, maka tidak seorang pun dari kalian yang tidak berarti akan selamat. Setelah mengatakan ini, ia menyeringai dengan arogan. Ucapan biksu cahaya emas telah mengubah ketakutan para pengikut Sekte 7 Misteri menjadi kemarahan. Seketika banyak seniman bela diri yang gagah berani ingin bergegas keluar dari kerumunan dan menyerang langsung ke arah kurcaci itu. Namun, pemimpin Sekte Wang menghentikan mereka. Wang Jueju melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pelindung di tempat kejadian untuk kembali. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pria jangkung dan tegap itu, yang menganggukkan kepalanya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kurcaci itu, tegak dan tanpa rasa takut. Saat kurcaci itu melihat lelaki berjanggut penuh itu berjalan ke arahnya, tatapan jahat terpancar di matanya. Karena bentuk tubuhnya yang cacat, ia diejek sejak kecil.
Akibatnya, ia sangat membenci orang-orang pemberani dengan tubuh tinggi dan tegap. Pria di hadapannya ini berada dalam lingkup kebenciannya. Ia sudah memikirkan cara kejam apa yang harus ia gunakan untuk menyiksanya. Pria bertelanjang dada itu adalah salah satu dari 3 paman Wang Jueju. Jika seseorang tidak melihat wajahnya yang penuh janggut, mereka akan mengira dia orang yang tolol. Namun, usianya yang sebenarnya telah melewati siklus 60 tahun. Dia dulunya dikenal sebagai individu yang gagah berani dan pemberani di Sekte 7 Misteri, membunuh banyak musuh demi sekte tersebut. Dihadapkan dengan penghalang emas yang aneh ini, dia tentu saja tidak bertindak gegabah. Orang ini memeriksa penghalang itu dan melirik ke arah biksu cahaya emas yang terlindungi di dalamnya. Dia tersenyum dan dengan 2 jari yang terjulur, dia menjentikan penghalang emas itu, menyebabkan suara bertentang yang jelas. Tindakan sembrono ini membuat biksu cahaya emas gelisah. Dia berkata dengan sinis, "Apakah kamu ingin guru abadi ini mengirimmu ke reinkarnasi lebih awal?" Saat paman bela diri itu mendengarkan kata-kata ini, ekspresinya berubah. Tanpa diduga, dia melangkah maju 1 langkah, tiba di samping kurcaci itu. Mengangkat kakinya sekali lagi, dia muncul di belakang kurcaci itu. Untuk dapat memahami pikiran biksu cahaya emas, paman bela diri itu mengitarinya dengan langkah-langkah panjang dan putaran yang semakin cepat. Dalam sekejap mata sosoknya menjadi tidak jelas. Biksu cahaya emas tidak dapat melihatnya dengan jelas. Biksu cahaya emas menjadi pusing karena putaran lawan yang terus-menerus, menyebabkan kemarahan di hatinya meningkat. Tanpa berpikir panjang, dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Tampaknya bermaksud mengambil sesuatu. Tepat pada saat itu, pria berjanggut yang berputar-putar itu tentu saja memperhatikan tindakan lawannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan siulan panjang yang menyerupai teriakan naga dan desisan harimau. Siulan itu kuat dan panjang. Siulan itu menggetarkan telinga semua orang di puncak matahari terbenam dengan suara mendengung yang juga mempengaruhi dedaunan dan dahan pohon di dekatnya. Setelah biksu cahaya emas mendengar peluit itu, tangannya yang gemetar menjadi tidak berdaya. Tangannya terulur ke dadanya, tetapi tanpa diduga, dia tidak menariknya kembali. Tiba-tiba suara tajam dan keras dari sendi-sendi yang pecah terdengar dari pria berjanggut itu. Suara-suara itu semakin keras dan tergesa-gesa hingga akhirnya suara-suara itu seperti angin dan hujan badai yang sangat deras. Suara-suara itu bahkan menutupi siulan. Pria berjanggut itu berputar ke arah depan kurcaci itu dan berhenti. Ia kemudian berhenti bersiul dan suara sendi-sendinya yang pecah pun berhenti. Pada saat ini, mereka yang berpikir jernih menemukan bahwa tubuh lelaki berjanggut itu telah berubah secara dramatis sejak revolusinya. Otot-otot di dada dan lengannya sangat menonjol keluar dan berwarna hitam pekat, seolah-olah terbuat dari besi hidup. Jika dibandingkan dengan si kurcaci, ia seperti raksasa. Saat biksu cahaya emas terengah-engah, dia mengeluarkan sebuah kotak tipis dan panjang dari dadanya. Kotak kayu ini benar-benar gelap dan ditutupi oleh jimat kertas yang menyegel isinya. Tanpa menunggu kurcaci itu merobek jimat kertas, pria raksasa yang bersemangat itu mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun palem, dan tanpa basa-basi dia menghantam cahaya kemasan itu dengan kejam. Serangan itu mengguncang penghalang, merusaknya, dan menyebabkan kurcaci itu bergoyang terus-menerus, membuat kurcaci yang tidak stabil itu tidak mampu merobek jimat kertas itu. Pikiran biksu cahaya emas dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan penghalang emas yang mengelilinginya. Pria ini sebenarnya mampu menyerang dan merusaknya, yang membutuhkan sejumlah besar kekuatan ilahi. Penghinaan di hatinya hampir sepenuhnya lenyap. Tangannya bergerak lebih cepat untuk merobek jimat kertas itu. Dengan suara kertas robek, jimat itu akhirnya berhasil dirobek. Wajah biksu cahaya emas menunjukkan ekspresi gembira. Ia kemudian mendengar suara saat pria berjanggut itu melepaskan serangan terhadap penghalang emas secara berurutan. Tubuh kurcaci itu bergoyang dan tidak dapat berdiri tegak,
menyebabkan pantatnya jatuh ke lantai. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pria itu telah menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menyerang penghalang emas itu seperti badai. Penghalang emasnya saat ini sama seperti adonan yang diremas, dengan pukulan dan tendangan lawan yang menciptakan penyok, tonjolan, dan deformasi baru pada penghalang itu. Tampaknya lapisan cahaya emas itu dapat pecah kapan saja di bawah serangan ganas paman bela diri itu. Melihat ini, ekspresi biksu cahaya emas berubah drastis. Merasa bingung, dia tidak lagi mampu mempertahankan ketenangan seorang guru abadi dan malah mulai melantunkan mantra. Sayangnya dia telah membuat banyak kesalahan dalam upaya tergesa-gesa ini, jadi tidak ada hasil sedikit pun. Kotak hitam itu tidak bergerak sedikit pun. Di belakang, Jia Tianlong melihat segalanya dan agak takjub. Di satu sisi dia kagum dengan tindakan bodoh dan ketidakpedulian biksu cahaya emas. Di sisi lain dia merasa kagum saat menyaksikan kehebatan bela diri milik paman bela diri Wang Jueju yang dapat menguji kekuatan penghalang emas milik biksu cahaya emas. Penghalang itu benar-benar dapat dianggap kebal terhadap pedang dan tombak. Air dan api juga tidak dapat menembusnya, mirip dengan ketidakefektifannya terhadap perisai sekeras berlian. Tanpa diduga, penghalang emas itu bergetar hebat di bawah pukulan dan tendangan orang ini, dan mengakumulasi deformasi sesuai dengan keinginan paman bela diri itu. Sungguh tak terbayangkan, keahlian pria ini merupakan misteri yang besar dan mendalam. Dia teringat bahwa masih ada dua ahli yang mirip selain pria berjanggut itu. Untuk pertama kalinya sejak dia dengan gegabah menyetujui pertarungan maut lawan, Jia Tianlong merasa sedikit menyesal. Dia sekarang mengetahui mengapa lawan meminta pertarungan maut dengan penuh percaya diri. Wang Jueju sebenarnya memiliki 3 ahli aneh ini untuk diandalkan. Jika Jia Tianlong berada di posisinya, dia juga akan meminta pertarungan berdarah. Memikirkan hal ini, Jia Tianlong menatap kurcaci yang kurang beruntung itu. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus mengirim bantuan kepada guru abadi yang memproklamirkan diri ini atau tidak, untuk menghindari ahli ini mati dengan cara yang kacau tanpa menggunakan teknik pedang terbangnya.